Stadion SUGBK punya desain yang ikonik. Pelatih Oxford United begitu takjub dan kagum saat pertama kali daratkan kakinya di tanah air. Akhirnya diumumkan Erick Thohir, timnas Indonesia kedatangan striker haus gol dari Belanda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, 2 hari lagi Piala Presiden 2025 akan segera bergulir di Indonesia. Dan kali ini Piala Presiden cukup menarik dan akan tampil berbeda dengan edisi sebelumnya. Hal ini lantaran di Piala Presiden 2025 kali ini hanya akan ada 6 tim yang ikut bertanding. Ya, 6 tim tersebut antara lain adalah Persib Bandung sebagai juara bertahan Liga 1, kemudian ada Dewa United sebagai runner-up Liga 1, lalu ada Arema FC sebagai juara bertahan Piala Presiden, dan ada juga Indonesia All-Star. Kemudian yang tak kalah menarik adalah Piala Presiden kali ini akan diikuti tim dari luar negeri, yakni Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand. Dari 2 tim luar negeri yang diundang PSSI, hanya Oxford United saja yang baru menginjakkan kakinya di tanah air. Skuad Oxford United mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis sore. Oxford United juga membawa cukup banyak pemain inti mereka, termasuk 2 bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Awak media yang hadir langsung di lokasi sempat sedikit bercengkrama dengan pelatih Oxford United, Gary Rowett. Bahkan, pelatih asal Inggris itu terkesan dengan sambutan masyarakat Indonesia kepada timnya, terutama kepada Marcelino Ferdinand. Nah, yang menarik adalah usai tiba di tanah air kemarin, para staf Oxford United langsung melihat bagaimana situasi kota Jakarta. Tentu, nama seperti Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand tidak akan asing, karena mereka merupakan pemain tim nasional Indonesia. Di sisi lain, usai mendarat di Indonesia, pelatih Oxford United Gary Rowett mengaku cukup terkejut dengan situasi kota Jakarta dan fasilitas yang ada di dalamnya. GBK yang akan menjadi tempat Oxford United bertanding pun tak luput dari sorotan. Menurut Gary Rowett, dia mengaku belum mengetahui banyak tentang stadion GBK. Namun, dia melihat GBK menjadi salah satu stadion ikonik di Indonesia. Bentuknya yang masih dibilang modern walaupun sudah dibangun sejak tahun 1960. Gary Rowett menyebut kalau Stadion Gelora Bung Karno memang cukup baik karena masih terawat dan sangat layak sampai saat ini untuk digunakan sebagai home base. Tak hanya itu, Gary Rowett sangat tertarik merasakan atmosfer di dalam stadion yang akan dihadiri banyak penonton seperti yang selalu diungkapkan oleh Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Gary Rowett kemudian ditanya apa yang ia cari dari Oxford United di Piala Presiden 2025. Rowett menginginkan skuad asuhannya menjadi lebih fit di turnamen pramusim itu. Selain itu, Gary Rowett juga ingin mempelajari budaya di Indonesia, sesuatu yang tampak sangat menarik bagi sang pelatih asal Inggris tersebut. Luar biasa, ya benar-benar tidak sabar menantikan Piala Presiden 2025. Ya, saya bisa melihat betapa bersemangatnya para penggemar. Anda tahu, memberi sedikit perhatian pada Marcelino kecil kita. Jadi ya, pasti bagus, tak sabar menantikannya. Kami ingin menjadi sedikit lebih bugar, sedikit lebih siap secara taktis, belajar sedikit tentang budayanya juga. Jadi ya, saya menantikannya, ungkap Gary Rowett sambil tersenyum. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya mengonfirmasi bahwa Mauro Djilsra merupakan calon pemain naturalisasi berikutnya dengan potensi membela timnas Indonesia U23 dalam waktu dekat. Ya, sebagaimana yang diketahui, skuad Garuda Muda akan segera bersaing di fase grup Piala AFF U23 2025 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan ini. 2 venue yang dijadikan tempat bertanding untuk turnamen ini adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno dan juga Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama dengan Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Hanya juara grup yang lolos langsung, selagi runner-up harus menjadi runner-up terbaik di antara 3 grup untuk bisa melenggang ke semifinal. Menjelang turnamen tersebut, Gerard Van Hanburg, pelatih yang menangani timnas Indonesia U23, mendapatkan kabar baik dari Erick Thohir. Pada Rabu kemarin, Erick Thohir mengonfirmasi 4 pemain tambahan naturalisasi, namun 3 diantaranya adalah untuk timnas putri. Sedangkan 1 pemain lainnya adalah Mauro Djilsra, striker muda FC Volendam yang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Djilsra masih berusia 20 tahun, jadi dia bisa membela timnas Indonesia U23 yang sebentar lagi akan berlaga di Piala AFF.
Ada Mauro, striker muda kita. Di timnas yang masih muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Semoga menambah kekuatan pemain muda, ungkap Erick Thohir kepada awak media. Meski begitu, Zylstra kemungkinan besar tidak akan ikut Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada 15 Juli mendatang. Kehadiran striker berusia 20 tahun itu kemungkinan akan dipersiapkan untuk ajang berikutnya bagi timnas Indonesia U23, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2026. Jadi, Erick Thohir dan PSSI punya waktu sekitar 2 bulan untuk menyelesaikan proses naturalisasi Mauro Zylstra sebelum dia siap untuk membela timnas Indonesia U23. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca angkat bicara terkait kabar baik timnas Indonesia Jordi Amat semakin dekat bergabung dengan Macan Kemayoran. Ya, seperti yang diketahui, isu terkait bergabungnya sejumlah pemain diaspora dengan Persija Jakarta masih menjadi perbincangan hangat pencinta sepak bola Indonesia. Sebelumnya ada Tom Haye yang dikaitkan dengan klub ibu kota tersebut usai resmi berpisah dengan Almere City. Terbaru, nama Jordi Amat pun mencuat dan dikabarkan kian dekat untuk berduet dengan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Apalagi, Jordi Amat juga memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasamanya dengan klub asal Malaysia Johor Darul Ta'zim. Pada awalnya, bek berusia 33 tahun itu sempat dirumorkan akan kembali berkiprah di Eropa, khususnya di Liga Spanyol. Namun kini, Jordi Amat tampaknya dirumorkan lebih memilih pinangan dari Persija Jakarta untuk tampil di Liga 1 2025-2026. Isu pemain timnas Indonesia itu pun memang sempat ramai di media sosial. Bahkan salah satu akun transfer bola menyebut jika dirinya telah sepakat secara lisan dengan Persija Jakarta. Saat ditanya awak media terkait isu tersebut, Muhammad Prapanca pun seperti tidak membantah bila Jordi Amat akan berseragam Macan Kemayoran. Kalau tidak salah hari ini, dia datang hari ini untuk medical check up. Tunggu saja, ujar Muhammad Prapanca kepada awak media. Pernyataan dari Prapanca tersebut seakan mengisyaratkan jika Jordi Amat semakin dekat dengan lini belakang Persija Jakarta. Lebih lanjut, Prapanca pun mengaku tidak ikut campur dalam pemilihan pemain baru ke Persija. Ia menyebut semua keputusan itu ada di pelatih Persija Jakarta, Marcio Souza. Bek tim nasional Indonesia Kevin Dix akhirnya sudah resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Ya, Kevin Dix sudah resmi bergabung per 1 Juli 2025 kemarin. Bek berdarah Maluku tersebut datang dengan status bebas transfer. Dia datang secara gratis usai kontraknya habis bersama FC Copenhagen. Kini dirinya resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang mentas di Liga Jerman. Di Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix bakal bersaing dengan sejumlah bek kondang di klub tersebut. Salah satunya adalah Ko Itakura, Nico Elvendi, dan Marvin Friedrich. Selain itu, bek berdarah Maluku tersebut juga dikenalkan secara resmi oleh klub. Hal tersebut ditunjukkan di akun Instagram resmi milik klub. Saat itu, Kevin Dix tengah berdiri di ruang ganti klub. Tampak bek berusia 29 tahun tersebut terlihat sangat bahagia dan sumringah. Kevin Dix diproyeksikan bakal langsung bergabung di skuad pramusim Borussia Mönchengladbach. Ex pemain Fiorentina tersebut bakal bersiap untuk Bundesliga 2025-2026. Di sisi lain, Kevin Dix juga bersiap menyandang status istimewa di Liga Jerman. Pasalnya, dirinya jadi salah satu dari sedikit dari pemain Indonesia yang tampil di kasta tertinggi 5 liga terbaik di Eropa. Sejauh ini, pemain Indonesia jarang ada yang tampil di Liga 5 top Eropa. Pada musim lalu memang ada JEJS yang tampil di Liga Italia. Namun, JEJS gagal menjaga Venezia tetap bertahan di Serie A karena Venezia harus terdegradasi ke kasta kedua musim depan. Kini Kevin Dix yang mewakili Indonesia di 5 liga terbaik di Eropa. Namun, bursa transfer masih dibuka sampai akhir Agustus 2025 dan pemain Indonesia masih terbuka kemungkinan mendapatkan klub yang lebih baik lagi.